Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Indah ya. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 4 pembelajaran pertama. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang tumbuhan? Oke, nah sekarang apa yang kalian ingin ketahui tentang tumbuhan anak-anak? Baik, jika kalian ingin mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, mari kita saksikan video berikut ini. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu dapat terjadi secara alami anak-anak, dan juga ada yang dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Anak-anak, di rumahnya ada tumbuhan kan? Coba kalian amati, kira-kira ini tumbuhan apa ya? Ya, ini ada tumbuhan kunyit, kentang, singkong, pisang, dan lain-lain. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan anak-anak. Anak-anak kemarin sudah belajar ya tentang perkembangbiakan hewan. Ada hewan yang melahirkan, ada juga yang berkembangbiak dengan cara bertelur. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Oke. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua anak-anak. Yang pertama itu secara alami, ada yang buatan. Nah, secara alami itu ada menggunakan biji, tunas, spora, dan umbi. Nah, sedangkan yang buatan itu menggunakan cangkok, stek, dan okulasi atau menempel ya. Nah, ini contoh perkembangbiakan alami. Biji itu contohnya pohon mangga, jeruk, rambutan. Nah, kalau tunas contohnya pohon pisang, pohon bambu, dan tumbuhan cocor bebek. Kalau spora contohnya tumbuhan pakis, tumbuhan lumut, dan tumbuhan paku-pakuan ya. Kemudian kalau umbi contohnya bawang merah, singkong, kunyit. Nah, umbi ini nanti dibagi menjadi 3. Nanti kita lihat ya. Nah, ini perkembangbiakan secara umbi, ada 3 tadi ya. Yang pertama itu menggunakan umbi akar, yang kedua umbi lapis, yang ketiga umbi batang. Contohnya dari umbi akar itu ada singkong dan wortel. Kemudian kalau umbi lapis contohnya bawang putih, bawang bombay. Kemudian yang ketiga umbi batang, contohnya kentang dan kunyit. Nah, tadi yang penasaran sama spora itu sebenarnya seperti ini anak-anak. Warna yang kuning-kuning ini ya, biasanya ada di bawah di bawah daun. Nah, contoh-contohnya seperti ini, tumbuhan pakis, lumut, dan juga paku-pakuan. Nah, perkembangbiakan buatan ini adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia anak-anak. Contohnya tadi sudah Ibu jelaskan ya. Ada cangkok, stek, dan okulasi atau menempel. Ini contoh perkembangbiakan dengan cara mencangkok. Ini cara perkembangbiakan tumbuhan dengan stek. Contohnya biasanya batang singkong ditanam langsung di tanah, bisa langsung hidup ya. Nah, yang ini contoh okulasi. Biasanya ada pada bunga bougainville. Kalau kalian nggak tahu bunga bougainville, bunga kertas. Nah, itu kalau yang banyak-banyak bunganya berwarna-warni, bermacam-macam, itu biasanya menggunakan teknik okulasi ini anak ya. Tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda.
Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar kita. Nah, Bu Indah sudah buat nih buku daun nomor 1. Jenis daunnya adalah daun mangga, daun pohon mangga. Keterangannya pohon mangga, cara berkembang biaknya dengan menggunakan biji. Yang kedua adalah daun pohon bambu. Cara berkembang biaknya dengan menggunakan apa tadi tunas. Iya betul. Nah anak-anak nanti buat buku daun seperti ini ya, seperti Bu Indah ini ya. Mozaik, biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan anak-anak. Kerajinan apa sih Bu? Kerajinan mozaik anak-anak. Nah, berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Wih, kita lihat. Ini contoh mozaik biji anak-anak. Yang ini contoh mozaik daun. Nah, anak-anak sekarang apa yang sudah kalian ketahui tentang tumbuhan? Tadi kalian sudah belajar tentang cara berkembang biaknya ya. Oh iya anak-anak, Udin dan kawan-kawan kan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Nah, Pak Guru itu hanya memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Nah, kira-kira berapa ya banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, begini anak-anak caranya. 10 dikurang 2 sampai habis. Seperti itu Begini ya caranya. 10 kurang 2 berapa Iya 8. Nah 8 lagi dikurang 2 masih ada 6. Dikurangi 2 lagi masih ada 4. Dikurangi 2 lagi masih ada 2. Dikurangi 2 lagi sampai hasilnya 0. Nah kalau sudah 0 begini baru dihitung 2-nya tadi ada berapa kali ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Seperti itu ya ya. Nah contohnya 52 dibagi 2. Kita pakai porogapit ya ya, kalau zaman dulu tuh bilangnya. Kalau bagi-bagian kita mulainya dari puluhan ya dari depan. 5 dibagi 2 berapa 5 dibagi 2 sisa 1 ya. Nah 2-nya saja yang ditulis 2 kita tulis di sini ya. Nah kita turun lagi 2 dikali 2 berapa hasilnya 4, kita tulis di bawah angka 5 sini ya. Terus kita kurangi 5 dikurang 4 berapa 1. 2 dikurang 0 2 turun ya, jadi tinggal 12. Nah 12 dibagi 2 hasilnya berapa Iya betul 6. Kita tulis di sini 6. 6 dikali 2 sama dengan 12. Kita tulis di sini 12, kemudian dikurang 12 dikurang 12 hasilnya berapa? 0. Jadi 52 dibagi 2 hasilnya adalah 26. Pinter ya. Nah setelah ini kalian coba kerjakan soal ini ya untuk latihan. Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya belajarnya. Tetap selalu jaga kesehatan ya. Assalamualaikum, bye bye.